Awalnya, tidak ada yang aneh dengan mainan itu. Bentuknya lucu, warnanya cerah, dan semua anak di desa Macanan langsung jatuh hati. Tapi mereka tidak tahu satu hal. Penjual mainan itu bukan manusia. Setiap anak yang membeli mainan darinya akan hilang sebelum matahari terbit. Pasar Wedhus di desa Macanan biasanya ramai setiap pagi. Orang-orang sibuk belanja sayur, mencari daging segar, atau sekadar nongkrong sambil ngopi di warung depan gerbang pasar. Suasananya selalu hidup dan penuh ngobrolan. Tapi 2 minggu terakhir, ada yang berubah. Para orang tua yang punya anak kecil mendadak jadi lebih waspada. Mereka melarang anak-anak main ke pasar sendirian. Beberapa bahkan memilih menutup pintu rumah lebih cepat. Semua itu bermula dari hilangnya seorang anak bernama Raga. Bocah 7 tahun yang ceria dan suka lari-larian tanpa lelah. Hari itu, Raga pulang dari pasar sambil membawa mainan angin-angin warna merah. Angin-angin itu unik, bentuknya mirip bunga, tapi bilahnya seperti dibuat dari kayu tua yang warnanya gelap. Raga bilang dia membeli mainan itu dari seorang mbak-mbak penjual mainan yang duduk di pinggir pasar, dekat sumur lama. Tapi saat orang tuanya mencoba mencari penjual itu, tidak ada seorang pun yang tahu pedagang mana yang dimaksud. Justru para pedagang yang sudah belasan tahun mangkal di pasar bilang tidak pernah ada penjual mainan perempuan di sana. Apalagi yang duduk di dekat sumur belakang pasar, tempat yang justru sudah lama ditinggalkan karena jarang dilalui orang. Dan yang lebih aneh lagi, tidak ada satupun orang dewasa yang pernah melihat penjual itu. Sama sekali tidak ada. Semua hanya mendengar cerita dari anak-anak yang bilang mereka membeli mainan bagus dari seorang mbak berambut panjang. 2 hari setelah membawa mainan itu, Raga hilang. Jejaknya berhenti di dekat kebun bambu belakang pasar. Setelah itu, tidak ada lagi yang melihat dia. Belum selesai keluarga Raga berduka, menyusul hilangnya Nio, Lala, dan seorang anak yang lebih kecil bernama Abib. Polanya sama. Mereka pulang membawa mainan baru yang bentuknya aneh, dan jelas bukan mainan modern. Ada yang membawa kuda-kudaan kayu lusuh, ada yang membawa boneka kain dengan mata tanpa warna, bahkan ada yang membawa yoyo dari kayu tua yang baunya seperti tanah basah yang sudah lama tidak dijemur. Saat warga mengumpulkan mainan-mainan itu, semua merasa tak nyaman. Kayunya terlalu lembab, warnanya terlalu pudar. Dan yang paling aneh, ketika mainan itu ditinggal semalaman di balai desa, beberapa warga mengaku mendengar suara anak tertawa lirih dari arah tempat mainan-mainan itu disimpan. Para orang tua mulai panik. Kepala desa mulai bingung harus berbuat apa. Polisi desa mencoba mencari jejak, tapi tidak ada apa-apa. Tidak ada tanda perlawanan, tidak ada petunjuk, tidak ada saksi. Seolah anak-anak itu menghilang begitu saja. Di tengah ketakutan itu, satu nama muncul kembali di obrolan warung kopi, kuntilanak penjual mainan. Nama itu sudah lama jadi cerita tua yang diceritakan oleh generasi kakek nenek ketika bercerita pada cucu mereka agar tidak main terlalu jauh. Dulu, ada seorang wanita hamil bernama Sri yang bekerja di pasar Wedhus. Dia menjual mainan buatan tangan untuk menghidupi anaknya yang masih dalam kandungan. Sri dikenal baik dan jarang membuat masalah. Tapi suatu malam, dia ditemukan tewas di sumur belakang pasar. Banyak versi tentang penyebab kematiannya. Ada yang bilang dia dibunuh karena masalah asmara. Ada yang bilang dia terpeleset dan jatuh sendiri. Tapi banyak warga yang tidak percaya itu kecelakaan. Luka-lukanya terlalu banyak. Wajahnya memar. Rambutnya kusut seperti ditarik paksa. Anaknya dalam kandungan tidak selamat. Sejak kematian Sri, sumur belakang pasar itu mulai jarang didatangi orang. Banyak pedagang memilih pindah tempat. Dan sejak itu pula, beberapa warga tua sering melihat bayangan perempuan berbaju lusuh duduk di dekat sumur, sambil menggendong mainan kayu. Lama-kelamaan, cerita itu tenggelam oleh waktu. Sampai akhirnya anak-anak mulai hilang. Ketika Nio hilang, seorang anak kecil bernama Dani tiba-tiba bercerita pada ibunya sebelum tidur sambil ketakutan. "Bu, tadi aku ketemu mbak penjual mainan. Dia ngasih aku boneka kain. Tapi mukanya kayak habis terbakar. Bu,
Ucapan itu membuat merinding semua orang yang mendengarnya. Ibunya Dani langsung menyita boneka itu dan membuangnya ke sungai. Tapi beberapa jam kemudian, boneka itu ditemukan lagi, tergeletak tepat di depan pintu rumah mereka. Kejadian itu membuat seluruh warga yakin bahwa ada sesuatu yang sangat salah di pasar Wedhus. Mereka mulai percaya bahwa sosok misterius itu bukan manusia. Dan setiap kali ada angin malam lewat, daun-daun bambu yang berdesir sering terdengar seperti suara perempuan tertawa pelan. Semenjak anak-anak mulai hilang satu persatu, suasana desa Macanan berubah drastis. Biasanya setiap sore terdengar suara bocah-bocah berlarian, tertawa, saling mengejar di lorong-lorong kecil menuju pasar. Tapi kini, suara itu hilang. Orang tua menahan anak mereka di rumah. Pintu rumah dikunci lebih awal. Lampu-lampu menyala sebelum matahari turun. Bahkan suara jangkrik pun seperti terasa lebih pelan, seolah desa ikut menahan napas. Namun anak-anak tetaplah anak-anak. Larangan justru sering membuat mereka makin penasaran. Beberapa di antara mereka mengaku melihat mainan bagus dekat pasar dan merasa ingin sekali menyentuhnya. Ada juga yang bilang suara perempuan memanggil mereka dari kejauhan, seperti suara ibu mereka sendiri. Dan meski orang tua berusaha sekuat tenaga menjaga, ada saja yang diam-diam keluar rumah saat mereka lengah. Suatu sore, saat pasar mulai lengang dan pedagang mulai berkemas pulang, seorang pemuda bernama Bagus, penjaga toko kelontong di pinggir pasar, melihat sesuatu yang membuat darahnya serasa berhenti mengalir. Bagus awalnya hanya ingin mengunci pintu tokonya. Dia memeriksa rak, menata barang yang jatuh, lalu menurunkan tirai pintu besi. Tapi begitu dia menengok ke arah ujung pasar, tepat di bawah pohon beringin tua, matanya terpaku. Ada sosok perempuan berdiri di sana, membelakangi Bagus. Rambutnya panjang banget, menjuntai sampai menyentuh tanah. Tubuhnya tampak tegak, tapi entah kenapa terlihat kaku seperti tidak bernapas. Di tangan kirinya dia memegang sebuah kotak kayu tua. Warnanya sudah kusam, seperti kotak mainan zaman dulu. Tapi yang membuat Bagus makin panik adalah tangan kanannya, menggandeng seorang anak kecil. Padahal Bagus sudah memastikan pasar kosong. Tidak ada anak-anak yang bermain sore itu. Bagus menahan napas. Ada rasa ingin lari, tapi tubuhnya gemetar dan sulit digerakkan. Dia mencoba memfokuskan pandangan. Dan detik itu juga perempuan itu menoleh perlahan. Lehernya bergerak mengeluarkan suara seperti kayu tua dipaksa diputar. Ketika wajahnya tampak jelas, Bagus hampir memuntahkan isi perutnya. Wajah perempuan itu gosong seperti terbakar. Sebagian kulitnya terkelupas, memperlihatkan daging gelap di bawahnya. Matanya hitam legam tanpa bola mata, dan bibirnya tersenyum terlalu lebar, sampai pipinya robek di kedua sisi. Bagus menjatuhkan kunci di tangannya. Sosok itu tersenyum lebih lebar, seolah tahu dia sedang diperhatikan. Tanpa pikir panjang, Bagus langsung lari secepat-cepatnya. Nafasnya memburu, kakinya hampir tersandung beberapa kali, tapi dia tidak berani menoleh lagi. Dia baru berhenti setelah sampai di depan rumahnya sendiri, menutup pintu keras-keras, dan bersandar sambil mencoba mengatur napas. Esoknya, pasar Heher. Di bawah pohon beringin itu ditemukan sebuah boneka kain lusuh. Warga yang terbiasa dengan hal mistis langsung tahu ada yang tidak beres. Boneka itu bukan mainan biasa. Bentuknya tidak seperti mainan buatan manusia. Matanya terbuat dari biji-bijian hitam. Mulutnya dijahit kasar menggunakan benang merah tua yang tampak seperti bekas darah kering. Mbah Tuginem, sesepuh desa yang paling dihormati, langsung memeriksanya. Begitu tangannya menyentuh boneka itu, mata tuanya langsung memejam sejenak. Bibirnya bergerak pelan, seperti membaca doa. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan suara berat, "Mainan ini adalah penanda. Barang ini jadi pengikat buat anak-anak. Kalau sudah megang, anak itu bakal dipanggil sama dia." Warga yang mendengar langsung merinding. Beberapa ibu mulai menangis karena teringat anak mereka yang hilang. Yang membuat semuanya makin menakutkan. Ternyata mainan-mainan yang pernah dibawa anak-anak sebelum hilang itu bukan mainan baru. Ada yang berbentuk kincir angin,
ada boneka kecil, ada gasing kayu. Semuanya ditemui warga secara acak, di dekat pasar, di bawah pohon, di depan rumah. Anak-anak yang menemukan mainan itu selalu merasa ingin memilikinya. Mereka bilang mainannya memanggil. Saat diperiksa lebih teliti, semua mainan itu punya kesamaan mengerikan. Di bagian bawahnya ada noda tanah kuburan. Ada goresan-goresan kecil seperti terkena cakaran. Dan bau melati busuk yang sangat menyengat, sampai beberapa warga menutup hidung saat memegangnya. Warga pun mulai menyimpulkan hal yang paling menakutkan. Kuntilanak itu bukan cuma menakuti, tapi sedang mengumpulkan anak-anak. Alasannya tidak ada yang tahu. Tidak ada yang bisa menebak apa tujuan makhluk itu membawa mereka. Suasana desa makin mencekam. Anak-anak yang tersisa makin dijaga ketat. Warga berjaga bergantian setiap malam, membawa obor dan kentongan. Tapi tetap saja, kejadian horor itu tidak berhenti. Pada malam ketiga setelah penemuan boneka kain itu, sebuah insiden hampir menambah satu nama lagi ke daftar anak yang hilang. Lala, seorang anak perempuan berumur 6 tahun, tiba-tiba keluar rumah tengah malam. Ibu Lala yang terbangun karena mendengar pintu berderit langsung panik. Begitu dilihat, Lala tidak ada di kasurnya. Ibu itu langsung lari keluar sambil memanggil-manggil nama anaknya dengan suara bergetar. Beberapa menit kemudian, Lala ditemukan berjalan sendirian menuju arah pasar. Kakinya tidak memakai sandal, bahkan bajunya belum diganti dari baju tidur. Yang membuat bulu kuduk berdiri adalah benda yang dia bawa. Sebuah kincir angin kecil yang berputar sendiri, meski tidak ada angin sama sekali. Ibu Lala langsung memeluknya erat-erat sambil menangis. Tapi Lala hanya terlihat bingung dan mengantuk, seolah dia baru saja bangun tidur. Saat ditanya kenapa dia keluar malam-malam, Lala menjawab lirih, "Aku mau dijemput mbak penjual mainan. Katanya dia mau ngajak aku ketemu adik bayinya." Warga yang mendengar cerita itu saling pandang dengan wajah pucat. Tidak ada yang berani bicara, tapi semua punya pikiran yang sama. Mbah Tuginem akhirnya berkata pelan namun tegas, "Arwah Sri sedang mencari teman bermain untuk anaknya yang meninggal bersama dia." Nama itu, Sri, membuat beberapa warga tua menghela napas panjang, seolah baru mengingat sesuatu yang sudah lama terkubur. Ada yang langsung menutup mulut karena syok. Ada yang meremas dada karena takut. Seolah-olah jawaban dari semua ini sebenarnya sudah ada sejak dulu. Hanya saja tidak ada yang ingin mengingatnya. Dan malam itu, ketakutan desa Macanan berubah menjadi sesuatu yang lebih besar. Rasa penasaran yang bercampur dengan kengerian tentang siapa Sri sebenarnya, dan kenapa dia kembali. Sejak Lala hampir dibawa pergi oleh perempuan misterius itu, suasana desa Macanan berubah total. Tidak ada lagi warga yang berani keluar malam. Semua anak dipaksa tidur lebih cepat. Para orang tua saling berkumpul sambil berbisik-bisik tentang apa yang sebenarnya terjadi. Sementara ketakutan menguap dari setiap sudut kampung. Dalam kegaduhan itu, hanya satu kesimpulan yang warga sepakati. Malam ini harus ada yang berakhir. Mereka akhirnya memutuskan untuk meminta bantuan Mbah Tuginem, satu-satunya sesepuh yang paling paham perkara gaib, dan Ustadz Hasan, ustadz muda yang baru beberapa tahun pindah ke desa tapi dikenal berani. Semuanya sepakat ritual harus dilakukan di tempat Sri ditemukan tewas, di bawah pohon beringin tua yang menjulang seperti raksasa lapuk yang sudah bosan diam. Menjelang tengah malam, warga berkumpul dengan wajah tegang. Tidak ada yang benar-benar siap, tapi tidak ada yang mau menunda. Mereka membawa lilin kecil, sebagian menggenggam tasbih, sebagian lain membawa daun kelor dan bunga setaman, seperti ingin menegaskan bahwa mereka tidak sepenuhnya datang dengan tangan kosong. Tepat pukul 12 malam, udara tiba-tiba berubah dingin. Benar-benar dingin, padahal tidak ada angin yang bertiup. Beringin tua itu tampak lebih gelap dari biasanya, seolah menelan cahaya lilin yang dibawa warga. Mbah Tuginem menyalakan kemenyan dan asap tipis perlahan naik, membentuk garis melayang seperti kabut. Dia membacakan doa-doa kuno. Bibirnya komat kami cepat namun tegas. Ustadz Hasan berdiri di sebelahnya, membaca ayat-ayat suci dengan nada yang stabil, meski jemarinya sempat terlihat gemetar. Warga membentuk lingkaran yang rapi,
Lilin mereka bergetar kecil seperti menandai sesuatu yang tak terlihat sedang mendekat. Awalnya semuanya terasa tenang, terlalu tenang malah. Sampai-sampai beberapa warga sempat menatap satu sama lain dengan khawatir. Lalu, tanpa peringatan apapun, angin seperti disedot dari segala arah. Daun-daun beringin yang kering naik ke udara, berputar-putar membentuk pusaran tepat di tengah lingkaran. Lilin beberapa warga padam tiba-tiba. Kemudian terdengar suara tawa pelan. Tawa perempuan. Tawa yang melengking, namun seperti ditahan. Tawa yang mengandung sesuatu yang retak. Seperti seseorang mencoba bahagia setelah terlalu sering menangis. Tawa itu makin keras, makin dekat, lalu berhenti tepat di depan mereka. Semua lilin padam bersamaan. Hanya api kemenyan dan lampu minyak kecil milik Mbah Tuginem yang tersisa, memberikan cahaya redup yang cukup untuk melihat sosok itu. Sri muncul dari kegelapan. Dia berjalan pelan, menyeret kakinya seperti seseorang yang sangat lelah, tapi dipaksa terus melangkah. Gaunnya compang-camping, rambutnya menjuntai kusut sampai tanah. Sebagian memerah seakan masih basah oleh darah lama yang tidak pernah kering. Kotak mainan tua itu dia pegang erat. Begitu erat sampai buku jarinya terlihat seperti ingin pecah. Di sampingnya, samar-samar terlihat sosok kecil berdiri. Anaknya. Wujudnya tidak utuh. Seperti bayangan yang belum selesai terbentuk. Warga bisa melihat tubuh kecil itu, tapi tidak bisa memahami bentuk matanya. Seolah anak itu ada sekaligus tidak ada. Mereka berdua menatap warga tanpa berkedip. Lalu Sri membuka mulut. "Kalian rampas hidupku," teriaknya. Suaranya bukan hanya suara satu orang, tapi seperti suara puluhan perempuan yang disatukan menjadi satu, saling bertumpuk dan bergetar. "Kalian rampas anakku. Aku cuma mau temani dia." Ada yang salah. Beberapa warga langsung jongkok ketakutan. Ada yang menangis. Ada pula yang memejamkan mata dan terus komat kamit membaca doa. Tapi suara Sri terlalu kuat, menghantam dada mereka seperti batu besar. Ustadz Hasan menarik napas panjang dan maju satu langkah. Dia memegang tasbih dengan sangat kuat, tapi tetap berusaha tenang. "Tidak ada yang salah dengan cinta seorang ibu," katanya pelan tapi jelas. "Tapi mengambil anak orang lain bukan caranya. Kau menyakiti mereka. Kau menakuti mereka. Pulanglah dengan tenang. Biarkan Allah yang memeluk kalian." Sri memandangnya lama. Begitu lama sampai beberapa warga hampir tidak berani bernapas. Wajahnya yang gosong itu seperti menggeliat, berubah bentuk seolah sedang menahan sesuatu. Anak kecil di sampingnya tiba-tiba memeluk kaki Sri sambil menangis. Suara tangis itu lirih, seperti tercekik, tapi sangat jelas menusuk hati. Mbah Tuginem kemudian mendekat, mengangkat kemenyan tinggi-tinggi, lalu meniupkan asapnya ke arah Sri. Doa yang dia bacakan berubah lebih keras, lebih bergetar, seperti sedang menarik sesuatu dari kegelapan. Asap kemenyan menebal, mengepul seperti kabut dingin yang melilit kaki Sri. Reaksi Sri cepat dan mengerikan. Kulitnya mulai terlihat retak seperti kaca. Retakan kecil itu muncul di wajahnya, merambat ke leher, ke bahu, lalu ke seluruh tubuhnya. Setiap retakan mengeluarkan cahaya putih kecil yang berdenyut seperti jantung. Dia menjerit, tapi suaranya bukan jeritan marah lagi. Lebih seperti jeritan seseorang yang akhirnya melepas beban berat yang sudah dipikul terlalu lama. Retakan itu makin melebar. Tubuhnya mulai pecah satu persatu, seperti kepingan kaca diterbangkan angin. Ribuan serpihan cahaya berterbangan di udara, melayang-layang seperti kunang-kunang yang tidak punya tempat kembali. Anak kecil di sampingnya memudar perlahan, menatap ke arah ibunya dengan senyum tipis. Senyum yang untuk pertama kalinya terlihat seperti senyum manusia. Suara terakhir yang keluar dari Sri sangat pelan, hampir seperti bisikan yang ikut hanyut terbawa angin. "Jaga anak-anak, jangan biarkan mereka sendirian." Dan kemudian semuanya hilang. Pohon beringin kembali diam. Angin berhenti. Lilin yang padam tiba-tiba kembali menyala, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Warga menjatuhkan diri, sebagian menangis lega, sebagian mencoba memahami apa yang baru mereka lihat.
Besok paginya, seluruh mainan aneh yang selama ini ditemukan anak-anak menghilang. Tidak ada satupun yang tersisa, seolah benda-benda itu mengikuti Sri pergi. Sejak saat itu, tidak ada lagi anak hilang. Tidak ada lagi yang melihat wanita misterius membawa kotak kayu. Tidak ada lagi bau melati busuk di pasar pada sore hari. Desa Macanan akhirnya kembali tenang. Pasar Wedhus kembali ramai. Pedagang kembali tertawa, dan anak-anak kembali berlarian. Tapi tetap saja, ada sesuatu yang tersisa. Beberapa warga mengaku, menjelang maghrib, ketika pasar mulai tutup dan suasana sedikit gelap, mereka mendengar suara kincir angin yang berputar sendiri, atau suara tawa kecil anak-anak yang tidak terlihat wujudnya. Tidak mengganggu, tidak menakutkan, hanya ada. Seolah Sri masih berada di sana. Bukan untuk mencelakai, tapi untuk memastikan anak-anak tidak lagi berjalan sendirian.